Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SPD Kubu Ruteng Manggarai Flores NDT. Saya Pastor Freddy Jahanin SPD. Hari ini Senin 7 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Kita diingatkan bahwa sebagai murid Kristus, kita harus menjadi teladan dan berkat bagi sesama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk menjadi berkat dan teladan bagi sesama. Bukannya menjadi provokator yang menyesatkan sesama. Kami mohon kuatkanlah iman kami, agar kami tetap teguh dalam iman dan tidak mudah jatuh dan gampang disesatkan oleh sesama kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sebagai murid Kristus, kita harus menjadi teladan dan berkat bagi sesama. Pada suatu kesempatan, saya bertemu sekelompok orang yang menyebut dirinya pemuka agama atau pengajar agama. Tetapi yang membuat saya sedikit merasa tidak enak, orang ini dalam pembicaraannya selalu menjelek-jelekan agama lain. Saya merasa bahwa orang-orang ini adalah pemimpin agama yang menyesatkan, provokator, karena bukannya mengajak umat untuk saling menghargai, saling mengasihi, saling mengampuni, tetapi sebaliknya mereka berlaku sebagai kompor, sebagai provokator yang siap memanas-manasi umat untuk membenci penganut agama lain.
Jelas ini bertolak belakang dengan hakikat agama apapun. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Paulus lewat suratnya kepada Titus yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini mengingatkan kita untuk benar-benar memilih para penatua, pemuka agama dengan kriteria atau syarat-syarat yang ketat, yaitu orang-orang tak bercacat, yang hanya mempunyai satu istri, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberikan tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri, dan pemegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Paulus menekankan hal itu dengan sangat keras, karena seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan dan penatua. Maka menjadi sangat memprihatinkan dan sangat miris kalau sekarang ditemukan banyak pengajar agama yang sehari-hari hanya menjelekkan agama lain. Kita bisa menilai kualitas mereka seperti apa dan mau dibawa kemana umat mereka. Nurani kita bisa menilai hal ini. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengar, Yesus menegaskan kembali bahwa semua tanpa kecuali dipanggil untuk menjadi pribadi yang hidupnya tidak menyesatkan orang lain, terutama yang lemah, melainkan menjadi berkat bagi sesama. Maka jika ada saudara kita yang salah, Yesus katakan, tegurlah dia. Jika dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap kita 7 kali sehari, dan ia kembali kepada kita dan berkata, aku menyesal, Yesus katakan, ampunilah dia. Dan kita harus mengampuni dia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah kita selalu siap mengampuni sesama kita yang bersalah? Sebagai murid-murid Kristus yang sejati, kita sudah seharusnya selalu siap menjadi teladan dan berkat bagi sesama kita, agar sesama alami rasa damai dan memperoleh keselamatan, tetapi bukannya menjadi provokator, penyesat yang menyesatkan sesama. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.